Ya, sebelum kita lanjutkan lawan bicara, saya ingin mengundang Anda pemirsa Metro TV di rumah untuk mengirimkan pertanyaan bagi para dua calon presiden kita, yang nanti Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui email ke tanyakandidat@metrotvnews.com, dan juga melalui Twitter juga bisa @metro_tv. Anda hashtag tanya kandidat, dan ini nanti akan kami berikan kepada para bakal calon presiden yang akan kami undang di program Tanya Kandidat di Metro TV, tentunya sebelum Pilpres berlangsung pastinya. Kita akan lanjutkan di lawan bicara, sudah di segmen terakhir. Saya ingin kembali ke sini dulu sebelum saya ingin ke panelis. Mas Viva dan juga Bang Yadi, ada kira-kira seminggu kemarin sebelum pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum, ada selentingan isu kabar tawaran posisi menteri utama. Bisa diklarifikasi mungkin, karena ini juga nanti akan dikomentari oleh panelis. Ada Mas Irman Putrasidin. Sesungguhnya apa yang dikemukakan itu dalam konteks nomenklatur. Kan kita tidak boleh keluar dengan undang-undang. Kalau kita lihat dalam pengertian itu, dalam pengertian tugas dan koordinasi. Itu kalau kita rujuk dalam pasal 4 ayat 2 huruf C adalah urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, itulah kalau di dalam nomenklatur sekarang itu disebut dengan Menko. Nah, dalam penyebutan itu, jadi dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi, bukan dalam bentuk nomenklatur yang disebut seperti itu. Ini hanya penyebutan nomenklatur, dan tidak bisa presiden siapapun, ya kan, selagi undang-undang ini masih eksis, tidak bisa boleh undang-undang, pasti ada koridornya. Dan kami yakin presiden kami, ada Pak Prabowo, tidak mungkin dia akan melangkahi ini seperti ini. Ini jelas kok, udah ada aturan yang sudah kita buat bersama-sama antara DPR dan pemerintah. Ini bingkainya. Oke, Mas Irman. Jadi kalau berbicara tentang menteri utama dalam sebagai bagian dari bayangannya publik bahwa menteri utama itu bagian dari kolektif kolegial presidensial dalam menjalankan kekuasaan pemerintahnya, tentunya itu haram. Tapi kalau menteri utama sebagai kreativitas kabinet, misalnya menteri koordinator diubah namanya, itu bisa-bisa saja. Tidak ada masalah. Yang penting adalah yang harus dipahami, siapapun presiden terpilih, kalau Prabowo menjadi presiden, maka dia adalah presiden buat seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya buat presidennya Gerindra tapi dia juga presidennya PDI Perjuangan, juga presidennya seluruh, dan pemegang kekuasaan sama dia di situ. Dia tidak bisa dipaksa. Anda harus share kekuasaannya kepada wakil presiden. Anda harus share sama kekuasaannya kepada ketua umum partai politik yang mendukung Anda. Nggak bisa dipaksa seperti itu. Begitu pula kalau misalnya presiden Jokowi yang naik di situ, dia pun akan menjadi presiden. Dia tidak boleh dipaksa. Anda harus share kekuasaannya kepada Yusuf Kala, wakil presidennya, atau Anda harus share kekuasaan Anda kepada ketua partai Anda karena Anda petugas partai. Tidak bisa juga seperti itu. Jadi dia yang bertanggung jawab di situ. Dia harus bisa melupakan di situ semuanya. Dia bukan lagi petugas partai, dia bukan lagi ketua dewan pembina partai politik, dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan ini. Kalau ada apa-apa, kalau rakyat tidak terlayani 24 jam, ya, sandang, pangan, papan, kesehatannya semua tidak terlayani, maka yang bertanggung jawab adalah presiden. Itu sendiri, bukan ketua umum partainya, bukan menteri utamanya, bukan di situ. Baik, Prof. Karim. Silakan. Ya, saya percaya niat baik kedua calon presiden ini. Tetapi dalam politik niat baik saja tidak cukup, karena tidak bisa urusan politik hanya dikonfirmasi di akhirat. Itulah sebabnya tadi saya bertanya tentang perbedaan posisi kedua kekuatan ini, sehingga memberikan preferensi bagi rakyat untuk memilih yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, keniscayaan dalam politik adalah berbagi. Pertanyaannya, bagaimana kekuasaan ini akan dibagi? Meskipun misalnya dalam awalnya tanpa syarat, tanpa perbagian, tapi pada akhirnya akan dibagi. Kalau tadi disebut bahwa ciri-ciri karakter yang baik begitu ya, jujur, bersih, tidak tercela gitu ya, atau misalnya ahli, itu kan terlalu generik. Sebab membagi jabatan di dalam politik tidak sama dengan membagi kue di rumah, di mana tidak ada konfigurasi politik yang harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya, membagi berdasarkan sakilatihi saja, karakteristik orang yang cocok dengan jabatannya, bukan hanya keahliannya tapi juga karakter, itu tidak cukup. Karena ada mesin politik yang akan menggerakkan sekaligus menjadi pelumas. Apakah menjadi kekuatan angin dari depan atau dari belakang yang menghambat atau mendorong.
Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin terakhir ke masing-masing tim sukses dari kedua kandidat bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Saya ingin ke Mbak Rika atau Mas Arief duluan, mungkin secara konkret singkat saja 1 menit, apa yang ingin ditawarkan ke para calon pemilih supaya nanti juga dengan komposisi kabinet yang ditawarkan bisa memilih pasangan yang Anda usung. Ya, secara keseluruhan pemerintahan Jokowi JK itu saya sepakat niat baik saja tidak cukup, tapi butuh keberanian. Namun kami mendefinisikan berani bukan dengan marah-marah, bukan dengan suara keras, tetapi seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak JK adalah bagaimana bekerja dengan cepat, berikan solusi pada kebutuhan dasar rakyat. Itu menurut saya yang penting. Ya, jadi struktur kabinet itu disusun berdasarkan kebutuhan, berdasarkan keutamaan yang tidak ditempuh. Apa yang mau diutamakan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan? Misalnya menyelesaikan pengangguran, misalnya menyelesaikan semua problem pokok agraria, misalnya soal kepegawaian, pemerintahan dan baru dari situlah ketemu strukturnya seperti apa. Jadi dengan demikian tidak kemudian semua orang yang ada yang ikut mendukung, kamu pasti dapat kursi ini, dapat ini. Tidak, strukturnya dulu mendukung pemerintahan yang bersih, efektif, efisien. Dari Prabowo Hatta, silakan. Kami ingin membangun bangsa kesatria menjadi macan Asia yang dipimpin oleh seseorang yang tegas, seseorang yang berani mengambil risiko dan punya visi, karena negara ini harus dipimpin oleh orang yang punya visi, orang yang mempunyai kemampuan di dalam mengendalikan negara. Semuanya diarahkan kepada visi Pak Prabowo Pak Hatta, yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Oke, baik. Terima kasih Bang Yani, Mas Viva Yoga, Mbak Rike, terima kasih Mas Arief Wibowo, Mas Irman Putra Sidin, juga Prof. Terima kasih atas waktunya teman-teman, juga audiens dari mahasiswa, terima kasih sudah hadir di Lawan Bicara. Tentu saja kita tidak bisa mendapatkan kira-kira kabinet impian dengan detail nama-namanya, karena itu hak prerogatif Presiden dan Anda sudah siapkan. Ada 2 pasangan yang nanti mudah-mudahan disahkan keduanya oleh KPU pada 1 Juni mendatang untuk mengikuti pemilu Presiden. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri, kita ketemu lagi di Lawan Bicara minggu depan. Bukan sekedar debat, tapi adu argumennya. Sampai jumpa. MetroTVNews.com, News Video Portal. Sebuah dedikasi, aksi, dan konservasi.